Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Shalawat barangkaikan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan membacakan judul pidato saya yang berjudul Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutafwir dengan perantara malaikat Jibril. Sedangkan Al-Quran menurut syariat Islam, membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu mendapat pahala yang berlipat. Memiliki banyak keistimewaan. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa orang yang membaca satu huruf Al-Quran akan diberikan balasan oleh Allah SWT 10 kali lipat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu derajatnya diangkat. Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungannya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan hati. Sebagaimana dituangkan dalam surah Al-Isra bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi obat dari segala penyakit, sehingga keutamaan membaca Al-Quran di rumah ataupun di masjid akan mendapatkan ketenangan jiwa. Yang keempat yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Keutamaan membaca Al-Quran dengan tartil akan mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Yang kelima yaitu terbebas dari aduan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Memperbanyak membaca Al-Quran akan mengantarkan kemudahan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dihadiri malaikat. Rumah yang dibuat untuk membaca Al-Quran akan dihadiri oleh para malaikat. Penghuni rumah akan merasakan bahwa rumahnya menjadi luas. Yang ketujuh, ditempatkan bersama malaikat. Dikutip dalam Islam, orang yang mahir membaca Al-Quran nantinya akan ditempatkan bersama malaikat-malaikat pencatat yang patuh kepada Allah, yang selalu berbuat kebaikan. Menurut Al-Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksud mahir di sini adalah orang yang cerdas. Maksudnya, hafalan dan tajwidnya sama-sama mempunyai kualitas yang bagus dan tidak perlu mengulang-ulang. Sekian pidato singkat dari saya. Apabila ada salah dan janggal, tolong dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.